Amma ba'du, jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki menunaikan sholat subuh berjamaah di tengah-tengah udara yang dingin dan guyuran hujan di awal fajar ini. Semoga turunnya hujan menjadi berkah bagi kita, menjadi manfaat. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, Engkau turunkan hujan ini menjadi kemanfaatan bagi semua makhluk yang ada di dunia ini. Jamaah rahimakumullah, kita sudah berada di awal bulan Rajab dan di bulan Januari 2025 tentu jamaah sudah mempunyai banyak resolusi ataupun rencana-rencana untuk mengisi kehidupan yang berikutnya, untuk memperbaiki kehidupan yang kita jalani, untuk menyempurnakan amal soleh yang kita andalkan. Karena fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Hakikat dari bertambahnya sesuatu pada orang yang beriman itu tiada lain adalah zadut taqwa. Bertambahnya iman, kualitas bobot ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan menjadi hambanya yang atqakum, yang paling bertakwa. Maka hakikat kehidupan yang kita lakukan hakikatnya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam beramal. Inilah yang harus kita siapkan, harus kita lakukan. Terutama di awal-awal tahun seperti ini, kita bisa memprogramkan untuk program pribadi kita masing-masing, untuk refleksi sekaligus sebagai suatu upaya untuk menyiapkan yang lebih baik. Maka dalam surat Al-Hasr ayat 18 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha alimun khabir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri melihat, menyiapkan bekal. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, apa-apa atau diri kita dengan apa-apa yang akan datang. Wal tandur nafsum lighad, yaumul ghad, bisa saja kalau hari ini al-an, besok adalah ghadan, yaumul ghad.
masa lalu atau yaumul madi. Itu 3 hari yang selalu kita lewati dalam perjalanan hidup kita. Masa lalu adalah sudah lewat, tidak bisa direvisi, atau sudah kadung, sudah terlanjur, atau yang kita sebut masa lalu sebagai nasi sudah menjadi bubur. Kalau sekarang hari ini adalah nasinya adalah sudah jadi soto, maka masa yang lalu itu sudah menjadi bubur, tidak bisa kembali. Apa yang sudah tercatat ya sudah, itu sudah terjadi takdir. Takdir itu adalah suatu yang sudah lewat atau sudah peristiwa yang terjadi. Seperti hari ini, takdir kita adalah soto. Nah, ini adalah takdir kita hari ini. Yang tidak hadir nggak akan dapat soto. Nah, tapi inilah rezeki kita, berkah kita. Rezeki kita adalah apa yang ada di depan kita ini. Ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka yaumul madi, apa yang sudah terjadi itu kita tidak bisa merevisi, tidak bisa menghapus. Namun di dalam Islam ada hal-hal yang bisa menghapus dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Dosa-dosa kita yang telah lalu itu bisa terhapus dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Maka as-sholatul khamsi, jadi sholat 5 waktu itu menjadi kafarat terhadap dosa-dosa kita selama 5 waktu sholat itu. Maka seorang muslim itu akan dibedakan dirinya dari yang lain itu dari sholatnya, karena sholatnya akan membedakan kualitas dirinya dan bisa membedakan antara muslim dan kafir. Itu hanya terletak pada sholatnya. Kalau meninggalkan sholat tadi faqad hadamatin, maka orang yang meninggalkan sholat itu seperti merobohkan bangunan rumah yang kita miliki. Jadi kalau sholat itu sebagai tiang agama, maka dengan orang tidak menunaikan sholat, maka robohlah agama itu. Nah, peristiwa-peristiwa yang lalu di dalam Islam bisa terhapus kecuali dosa-dosa syirik, dosa-dosa yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala ibadah apapun yang kita lakukan harus mukhlisina lahuddin, harus mukhlis, harus ikhlas, tulus, semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu ikhlas ini adalah level yang tertinggi dari perjalanan ibadah seorang hamba. Dia sudah tidak mengharapkan pamrih dari siapapun, karena pamrih manusia itu sifatnya duniawi. Maka kalau tak pamrih kita kepada Allah, itu tidak akan menghalangi. Mau hujan, mau panas, mau ada petir, mau ada badai, mau ada gelombang setinggi gunung, iman itu sudah kokoh di dalam diri kita, sehingga menggerakkan hati dan pikiran kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Ini contoh, katakanlah di subuh ini, pegel-pegel, keju-keju, ngilu-ngilu semuanya hilang. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena biasanya yang meragukan kita untuk beramal soleh itu adalah waswisu syaiton. Jadi bisikan halus setan yang masuk ke seluruh pori-pori, seluruh organ tubuh kita, sehingga melencengkan dari niat ataupun ketulusan kita sekalian. Maka jamaah rahimakumullah, ibadah yang paling nyaman itu apabila kita tunaikan secara ikhlas. Itu sudah dorongannya dari dalam. Itu tidak akan menyurutkan niat dari apapun hambatan halangan yang ada. Kalau sudah ini kita pelihara dengan baik, kita betul-betul merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kalau kita sudah bisa merasakan manisnya iman, ibadah apapun akan menjadi enjoy, menjadi nikmat. Zikir mau berlama-lama di masjid, enak-enak saja, fine-fine saja. Dahar sarapan pagi di masjid, ya enak-enak saja, cocok. Nah, ini apapun, ibadah seberat apapun, sampai puasa yang terberat itulah puasa Daud nih, puasa Daud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Karena begitu nikmatnya harapan-harapan, ada khauf wa roja ya. Khauf itu adalah ketakutan, roja sementara ada harapan, ada janji, ada cita-cita yang akan diwujudkan atau akan yang diraih. Tadi ketika kita beribadah, kita khauf, merasa takut kalau ibadah yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbul suatu kekhusyuan. Sekalipun datang terus godaan setan mengiringi kita, selalu menggelincirkan kita untuk pikirannya kemana-mana, kekhusyukan kita kemana-mana. Tapi itu harus kita lakukan. Jangan kita langsung ngikuti setan wae enak. Nah, itu memang pengaruh yang sangat luar biasa dari, terutama dalam kita menghadapi berbagai cobaan kehidupan yang kita hadapi. Maka masa lalu itu bisa dihapus apabila itu dosa-dosa yang telah lalu. Maka dengan taubat itu bisa menghapuskan semua dosa-dosa yang kita lakukan. Maka taubatan nasuha itu katalah orang yang dulu melakukan berbagai macam kemaksiatan pada masa lalunya, sampai semua jenis kejahatan itu sudah ditunaikan, namun karena tobat itu bisa menjadikan orang betul-betul bersih, suci dari perilakunya. Dengan syarat setelah itu adalah amal-amal soleh yang akan menghiasi sisa kehidupannya. Itulah masa lalu kita masing-masing bisa bercermin seberapa banyak kejahatan, kebaikan yang sudah kita lakukan. Maka dengan ibadah yang kita lakukan, dengan harapan kita bisa dihapuskan dari jejak masa lalu yang negatif dan diganti dengan amal soleh yang baik. Sedangkan hari ini adalah tugas kita untuk menyiapkan besok atau yaumul ghad. Besok dalam arti dalam jangka yang dekat, besok hari. Kalau hari ini adalah Ahad, maka besok adalah Isnin, hari yang kedua hari Senin. Maka bisa juga adalah yaumul akhir atau kehidupan akhirat nanti. Jauh
lebih lama. Hanya saja kita tidak bisa mengukur lamanya, setiap orang itu berbeda-beda, tergantung usia biologis, usia kesehatan masing-masing, atau sesuai dengan takdir yang sudah Allah tentukan. Banyak orang yang sehat-sehat juga karena persoalan sepele juga bisa wassalam. Banyak atlet yang bugar melakukan olahraga di tempat olahraga juga meninggal. Tapi banyak juga orang yang berbaring di rumah sakit mengharapkan cepat meninggal, juga enggak meninggal sampai diyasinkan dan lain-lain. Nah, itu artinya bahwa kita tidak bisa memesan kapan mati kita, tapi doa kita adalah, ya Allah, agar kita bisa husnul khotimah, meninggal dalam keadaan yang terbaik. Tentu yang terbaik adalah kita bisa mempertahankan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita bisa mempertahankan keimanan kita kepada Allah. Jangan sampai di akhir hayat kita adalah tidak muslim, tidak beriman kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, karena kita mempersiapkan masa yang akan datang, maka hari ini adalah saat kita untuk action, saat kita untuk beramal. Ahsanu amala, sebaik-baik amal kita masing-masing. Nah, sedikit saya akan menyampaikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 212. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lilladzina kafaru hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Monggo sambil goyang lidah kita goyang untuk melafalkan ayat ini nggih bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lilladzina kafaru hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamati wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Jamaah rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita kehidupan dunia dijadikan oleh Allah terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir Mekah. Mereka sangat mencintai dunia dan berlomba-lomba mencari kesenangan dunia sehingga lupa kepada akhirat. Dan mereka terus-menerus menghina orang-orang yang beriman, seperti bila Suwaihib
dan lainnya karena kekafiran mereka. Mereka terus saja berbuat demikian padahal orang-orang yang bertakwa berada di atas mereka pada hari kiamat. Mereka berada di surga bagi orang-orang yang bertakwa, sedangkan orang kafir berada di neraka. Allah memberi rizki baik di dunia maupun akhirat kepada orang-orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan manusia di dahulunya satu umat. Pada awalnya semua manusia dahulunya itu semuanya beriman kepada Allah. Kemudian mereka berselisih, ada yang beriman dan ada yang kafir kepada Allah. Bisa juga dipahami bahwa manusia itu satu umat dalam arti kehidupan manusia diikat oleh kesatuan sosial yang satu, dengan yang lainnya saling membutuhkan. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan masuk surga, dan peringatan kepada orang kafir bahwa mereka akan masuk neraka. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran di dalam hukum-hukumnya untuk memberi keputusan yang benar dan adil di antara mereka, di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan, yaitu perkara-perkara agama pada umumnya. Dan mereka yang berselisih tentang perkara-perkara itu tidak lain hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab. Mereka berselisih setelah bukti-bukti nyata berupa penjelasan sampai kepada mereka karena kedengkian di antara mereka sendiri, yakni kedengkian orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Jamaah rahimakumullah, dari ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang-orang kafir kelak akan masuk neraka, sedangkan orang-orang mukmin atau beriman mereka akan masuk surga. Pada awalnya semua manusia itu sama diciptakan dan untuk bertauhid kepada Allah, namun di dalam perjalanan kehidupannya mereka mencari jalan-jalan sendiri. Jalan kesesatan adalah yang menjauhkan diri kepada Allah, sementara jalan kebaikan adalah mendorong manusia untuk senantiasa berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tadi godaan, tantangan, hambatan senantiasa akan mengiringi, karena itu adalah bagian dari ujian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saripati dari surat Al-Baqarah ayat 212 sebagai pengingat kita untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Saya kira apa yang kami sampaikan apabila ada kebaikan itu semata-mata merupakan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan itu adalah kelemahan saya sendiri dari manusia. Wal afu minkum billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.